Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di YouTube channel Dila R4. Apa kabar temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Gimana sebelum mulai ke videonya, kita absen dulu. Dari mana aja nih teman-teman yang udah nonton nih video aku ini? Boleh ketik di kolom komentar ya. Dan jangan bosan-bosan ya teman-teman lihat di video keseharian aku yang videonya cuma seputaran di rumah aja atau gitu-gitu aja teman-teman, kegiatan yang selalu berulang-ulang. Video aku ini kebanyakan di rumah ya teman-teman, dan melakukan kegiatan yang selalu berulang-ulang, ya nyuci piring, nyuci pakaian, beres-beres, ya masak, ya selalu seperti itu setiap harinya. Karena memang pekerjaan aku setiap harinya yang aku lakukan seperti itu ya teman-teman, nggak ada yang aku kurang-kurangi di sini dan juga nggak ada yang aku lebih-lebih di video aku ini. Ini jam 5 kurang gitu ya teman-teman, belum azan di tempat aku. Nah sebelum azan ini bangun tidur, aku langsung ini mau bikin sarapan untuk abang Rafa berangkat sekolah atau bekalnya gitu. Tapi sebelumnya tadi aku cuciin dulu gelas-gelas yang ada di atas wastafel itu ya teman-teman. Kalau untuk piring aku malamnya udah aku cuci, selesai anak-anak makan langsung aku cuci bersih gitu. Nah tadi aku udah iris-iris daun bawang dan juga udah rebus mie karena aku mau bikin bekal si abang minas gitu ya teman-teman, mie nasi goreng gitu. Dan tadi aku juga udah rebus telur puyuh karena aku mau masak sambal telur puyuh campur tahu dan ikan asin. Ini aku udah ceplokkan satu telur, lanjut aja di sini aku mau numis daun bawangnya juga. Di sini aku mau siapin bumbu-bumbunya. Ini aku pakai bumbu yang kemarin pas aku bikin gitu ya teman-teman, yang udah aku stok itu. Nah ini bumbunya udah aku masukkan. Lanjut aja di sini aku mau tambahkan nasinya ya teman-teman. Nah di sini ada sisa nasi sedikit di dalam magicom, makanya ini aku tambahin dengan mie biar nanti jadinya banyak gitu dan bisa dibagi dua buat si abang Rafa dan abang Razik. Nah ini aku tambahin garam dan sedikit kaldu jamur. Lanjut di sini aku tambahin kecap. Ini kecap aku udah habis, aku terlupa kemarin belinya, tapi alhamdulillah masih ada sisa sedikit ya teman-teman. Kalau untuk nasi goreng pagi ini masih cukup. Nah nanti siang aku keluar baru aku beli buat kecapnya. Kebetulan nasiku pagi ini habis ya teman-teman. Lanjut aja, ini aku mau masak. Pagi ini aku masak 1,5 gelas, itu biasanya aku masaknya 1 gelas. Dan udah beberapa hari ini Pak suami kalau malam makan di rumah, jadi biar aku masaknya pagi biar cukup untuk sampai malam hari gitu ya teman-teman. Seperti biasa, ibu-ibu rumah tangga yang lain pasti tahu lah ya kan gimana caranya nyuci beras. Kalau aku tuh nyuci beras ya seperti ini 3 kali. Kalau untuk airnya di sini aku memakai air panas ya. Aku kalau masak nasi selalu pakai air panas, tujuannya biar nasinya itu cepat matang dan lebih hemat listrik ya teman-teman. Nah di sini aku udah selesai ngisiin airnya. Lanjut di sini aku mau masukkan nasinya ke dalam magicom. Nah ini aku colokin dulu untuk magicomnya ya teman-teman. Nah ini untuk bekal si abang aku masukkan ke dalam kotaknya. Untuk si abang Razik nanti tinggal aku masukkan aja ke dalam piring. Lanjut di sini aku siapkan susu untuk si abang Rafa. Seperti biasa Bang Rafa itu kalau sebelum berangkat sekolah dia minum susu dulu ya. Nah ini aku udah selesai sholat subuh ya teman-teman. Aku lanjutkan ke dapur. Tadi sebelum sholat subuh aku sempat juga ngaluskan
cabenya itu pas azan langsung aku tinggal dan aku langsung sholat subuh dan beberes ya teman-teman. Nah, selesai sholat subuh baru aku ganti bajunya. Tadi itu aku nggak pakai baju panjang dan juga nggak pakai jilbab ya teman-teman, makanya di situ tadi aku nggak record full badan gitu ya. Nah, ini aku udah selesai ngalusin cabenya. Lanjut aja di sini aku mau bersihin dulu batu ulikan cabai aku. Kemarin ada yang komen di video aku katanya seperti ini. Jarang sekali ibu-ibu rumah tangga sekarang ini kalau ngalusin cabai pakai batu ulekan gitu. Nah, kalau menurut aku ya teman-teman, aku tuh lebih suka aja ngalusin bumbu atau cabai menggunakan ulekan, karena menurutku itu rasanya beda dengan yang kita gunakan dengan blender. Dan sekalian juga ya hitung-hitung olahraga ya teman-teman, lumayan lah buat bakar-bakar kalori gitu. Lanjut, ini telur puyuhnya tadi udah matang. Di sini aku mau kupasin dulu untuk telur puyuhnya. Ini kemarin telur puyuhnya aku beli setengah papan itu harganya 18.000 ya teman-teman. Tapi ini enggak semuanya aku masaknya separuh aja karena nanti bakal aku campur dengan tahu dan ikan asin, jadinya itu bakalan banyak ya teman-teman. Nah, tadi itu pas ngerebus telur puyuh ini aku coba ngasih minyak goreng dan juga sedikit garam. Alhamdulillah pas mengupasnya itu enggak terlalu lengket-lengket gitu ya teman-teman. Ini aku udah selesai ngupasin telur puyuhnya. Lanjut aja di sini aku mau potong-potong ikan asinnya. Tadinya itu aku cuma mau masak telur puyuh dan tahu aja. Kebetulan pas aku buka-buka kulkas aku punya stok ikan asin. Nah, di sini aku mau nambahin dengan ikan asin agar nanti lebih wangi untuk aromanya ya teman-teman. Dan ini juga salah satu ikan asin favorit Pak suami. Nah, ini aku mau potong-potongin juga untuk tahunya. Nah, kebetulan Pak suami masih kurang enak badan, maka di sini aku tambahin sedikit ikan asin, mana tahu nanti Pak suami selera untuk makan. Aku udah selesai potong-potongin tahunya. Lanjut di sini aku mau goreng aja untuk tahunya. Di sini tahunya udah aku balik gitu ya teman-teman. Nah, ini udah matang juga. Lanjut aja di sini untuk tahunya aku tiriskan terlebih dahulu. Nah, di sini aku lanjut buat gorengin si telur puyuhnya. Telur puyuh ini proteinnya lebih tinggi ya ketimbang telur ayam biasa gitu ya teman-teman. Nah, ini juga bagus buat ningkatin berat badan anak. Lanjut di sini aku nyambil nyiangin sayur. Aku mau bikin bening bayam aja. Ini kemarin aku beli di warung. Biasanya aku belanja sayur di warung itu untuk bayamnya udah disiangin bersih. Ini pas kemarin kata orang warung belum sempat buat siang-siangin sayurnya. Ini untuk telur puyuhnya juga udah matang. Lanjut aja di sini aku tiriskan juga ya untuk telur puyuhnya sebelum aku pindahkan ke dalam piring. Nah, lanjut aja di sini aku mau goreng untuk ikan asinnya. Nah, di sini kalau udah goreng ikan asin itu semerbaknya satu rumah ya teman-teman. Bukan satu rumah lagi, malah satu RT kalau menurut aku ya. Bisa jadi aja tetangga yang masih tidur nyiumin aroma ikan asin bisa bangun ya teman-teman. Itu untuk ikan asinnya juga udah matang. Lanjut aja di sini aku mau goreng untuk cabenya. Nah, ini untuk cabenya aku goreng ya teman-teman, menggunakan minyak bekas gorengan ikan asin tadi. Ini udah matang untuk cabenya, udah hilang bau langunya. Lanjut di sini aku gaul semua ikannya ke dalam cabai tadi ya. Di kompor sebelah aku udah didihkan air. Untuk bawang merahnya udah aku iris-iriskan ke dalam air rebusan bayam tadi, dan juga udah aku tambahkan garam dan kaldu jamur. Nah, di sini aku bikinnya bening bayam aja teman-teman. Nah, nggak usah heran ya teman-teman kalau aku lebih sering masaknya bening bayam gini ketimbang ditumis-tumis gitu ya. Ini untuk ikan tadi udah aku salin ya ke dalam piringnya.
Lanjut di sini untuk bayamnya pun udah matang, udah aku pindahin juga ini ke dalam mangkok. Nah, alhamdulillah menuku pagi ini sederhana ya teman-teman. Semoga dengan menu sederhana ini Pak suami selera buat makan ya teman-teman. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah like dan subscribe video aku ini. Semoga aja video aku ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video keseharian aku. Nah, tadi tuh aku selesai masak, ngangkatin kain keluar ya teman-teman. Itu kainnya dari kemarin sore aku cuci tapi belum sempat aku jemur karena pas mau ngejemur itu di luar hujan ya, jadinya malas aja. Jadi kutumpuk aja di dalam keranjang itu. Nih paginya baru aku mau jemur buat kainnya ya teman-teman. Ini juga lagi jemurin kain, cuaca di luar pun masih mendung ya. Gimana nih cuaca di kota teman-teman saat ini? Apa masih suka turun hujan atau udah mulai panas? Kalau di tempatku masih suka turun hujan, hujannya itu kadang satu harian gitu teman-teman, dari pagi sampai malam gak berhenti-berhenti. Kadang-kadang di jalanan itu suka banjir, walaupun hujannya cuma 1 jam, Masya Allah banjirnya sampai setinggi lutut gitu ya teman-teman, pas di jalan raya gitu. Dan banyak juga yang lagi demam dengan cuaca yang gak menentu ini. Nah, jangan lupa ya teman-teman, jaga kesehatan dan minum vitamin dan makan yang bergizi ya, biar imun tubuh kita meningkat. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya.